Setelah kita mempelajari teori hegemoni, tentu wajibnya kita juga bisa menerapkan untuk menganalisis karya sastra. Berikut video untuk analisis teori hegemoni. Dosen nyentrik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ahmad Fatoni di kanal Dosen Nyentrik. Pada video kali ini saya akan memberi penjelasan terkait bagaimana penerapan teori hegemoni ketika digunakan untuk menganalisis ya. Teori hegemoni yang miliknya Antonio Gramsci. Nah, pada beberapa video mungkin sudah ada penjelasan tentang teori hegemoni secara definitif ya. Tetapi pembedanya dalam video ini saya menjelaskan bagaimana sih cara mengaplikasikan teori hegemoni Gramsci ini ketika digunakan untuk menganalisis karya sastra. Nah, ini sudah ada satu jurnal yang terbit di Diglosia, masih hangat ya di tahun ini, yakni bulan Februari tahun 2020 ya, dengan judul Bentuk-bentuk Hegemoni pada Tokoh Periferal dalam Novel Pasung Jiwa karya Oki Madasari. Nah, saya jelaskan terlebih dahulu, mungkin ada pertanyaan tentang periferal ya. Periferal ini adalah tokoh-tokoh yang dianggap tidak penting di dalam sebuah novel kayak gitu ya. Jadi kan di dalam novel itu ada beberapa tokoh, ada tokoh sentral, kemudian ada tokoh sentral itu nanti ada yang melawan, misalnya disebut dengan antagonis ya, sehingga tokoh utama biasanya protagonis, kalau lawannya antagonis berarti protagonis ya. Jadi semacam itulah. Ini kajian ini cukup menarik, kacamata yang digunakan oleh Maria Bengageleu yang semoga saja pengucapan saya tidak salah ya. Nah, ini membahas tokoh yang tidak tokoh sentral, tidak tokoh utama ya, bentuk-bentuk hegemoninya lah. Ini dijelaskan di dalam abstraknya. Ini penelitian ini mengkaji tentang bagaimana tokoh-tokoh tersebut ya melawan kekuasaan yang telah tersistem di masyarakat ya. Dalam hal menganalisis permasalahan, penelitian ini memanfaatkan teori hegemoni Antonio Gramsci ya. Ini saya bacakan abstraknya gitu ya, dengan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan sosiologi karya sastra. Lah, ini untuk metode ya. Nah, ini metode ya. Metode ini Antonio Gramsci ini. Nah, ini metode kualitatif deskriptif. Nah, pendekatannya menggunakan pendekatan sosiologi karya sastra. Lah, hasilnya menunjukkan adanya perlawanan dari manusia dalam mendapatkan kebebasan pada masa sebelum dan sesudah reformasi. Nah, novel ini memperlihatkan adanya hegemoni yang terjadi pada tiga tokoh periferal ya. Tokoh periferal di dalam novelnya Oki Madasari ini disebutkan oleh Maria, yakni Sasana, Cak Jack, dan Elis. Jadi tiga ini yang akan menjadi fokus penelitiannya. Nah, temuannya dari hasil penelitian ini ya, ketiga tokoh memilih untuk melawan hegemoni yang terjadi pada diri mereka dengan berjuang untuk bebas dari kekuasaan, baik lingkungan keluarga, norma yang ada di masyarakat, pekerjaan, sampai tentang ajaran keagamaan yang mereka ikuti gitu ya. Jadi ini bentuk dominasinya. Nah, lanjut ke halaman awal ya. Ini pola-pola yang sangat umum ya ketika kita pendahuluan. Maka bagaimana caranya? Ya tentunya pendahuluan ini kan berisi kenapa kita melakukan sebuah penelitian,
kita bisa membahas isu-isunya, atau kita bisa masuk ke objek lah. Kalau polanya yang digunakan oleh Maria ini, nah ini langsung masuk ke topik. Nah ini kan langsung membahas terkait konflik tokoh ya, langsung dibawa ke novelnya, sangat to the point. Ini pola yang sangat menarik juga. Nah kemudian itu langsung digabungkan dengan pola pemikiran ya Farouk ya, dikutip ini. Nah untuk saat ini ketika kita publikasi jurnal, maka kita menggunakan parafrase ya, kutipan tidak langsung semacam ini, tidak ada tanda petik. Nah mengapa menggunakan pola ini? Nanti kalau menggunakan kutipan langsung biasanya akan terdeteksi oleh aplikasi plagiarisme. Nah, kemudian dilanjutkan lagi berbicara soal hegemoni, ini langsung mengutip Gramsci ya. Kemudian ditambahkan lagi pendapatnya Gramsci tetapi dikutip dari tulisannya Ahmadi. Nah, gejala mengenai hegemoni sudah sejak lama hadir di tengah masyarakat. Nah, ini dihubungkan dengan masyarakatnya ya. Nah, sebut saja diantaranya lah ini. Nah, ini di dalam karya-karya sastra. Setelah ngomong soal itu di tengah masyarakat yang muncul dalam novel Indonesia lah, ini disebutkan data-datanya. Ini ada novelnya Kartodikromo, kemudian Pramudia Anantatur, Ahmad Tohari, dan Anindita S. Taf. Nah itu, keempat novel tersebut ya, ini kutipannya lah. Ini kutipan berarti ini keempat novel itu dianalisis oleh nada ya. Nah kemudian dia menyebutkan lagi penelitian terdahulu yakni Durga Umayi karya Mangunwijaya. Nah ini yang dilakukan dikutip atau di penelitian dari Boden ini. Nah adanya relasi antar tokoh ini menimbulkan permasalahan hegemoni. Nah ini dibahas oleh Maria ya, hasil dari yang dikutip itu. Nah kemudian barulah pada kalimat ini ya, fenomena hegemoni bla 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 ini mulai dimunculkan, bahwa di dalam novel Pasung Jiwa karya Oki Madasari itu terdapat hal yang sama seperti penelitian-penelitian atau novel-novel yang diteliti oleh peneliti terdahulu. Nah kemudian latar belakang lah, ini berbicara soal latar belakang yang mendasari Oki Madasari. Jadi ini Oki Madasari kenapa menulis itu. Nah, permasalahan yang terjadi di polanya lah, ini polanya yang dimunculkan itu seperti apa. Dia mengutip, Maria ini mengutip Burhanur Giantoro. Nah kemudian tokoh perifer tersebut menjadi tokoh utama. Nah bekerja sekaligus warid dalam karya sastra secara detail. Nah Saputri lah, ini bedanya, ini tokoh periferal tersebut menjadi tokoh utama. Biasanya tokoh periferal ini ya tidak dianggap penting gitu ya, tapi di pola ini dianggap penting sebagai tokoh utama ya, berpenampilan seperti perempuan. Nah ada pola-pola itu. Kita lanjutkan lagi di halaman selanjutnya, bagaimana penggiringannya. Nah ini tokoh lain dalam masyarakat memandang dengan citra yang kurang baik Sasana. Nah ini masuk ke tokoh ya, Sasana ini tokohnya Oki Madasari, memiliki kemampuan untuk mengangkat kembali musik dangdut ya. Ini sudah mulai menceritakan latar novelnya. Nah penelitian terdahulu hanya mengkaji lah ini. Kalau yang awal tadi ini menyebut ya, kalau yang awal tadi menyebut penelitian di novel yang lain lah, kemudian di paragraf yang ini menyebut penelitian pada novel yang sama, objek yang sama, Pasung Jiwa, tetapi ranah penelitiannya berbeda lah. Ini disebutkan dalam poin ini. Nah kemudian selanjutnya ini di sebelum akhir ini mengutip Pawestri ya, konsep hegemoni Gramsci bukan menentang hegemoni yang dilakukan oleh negara, namun ia berupaya agar kaum intelektual dapat membangun kesadaran kritis masyarakat atas ketidakmampuan terhadap penguasa. Nah ini dikutip dari Pak Meswari lah. Berdasarkan, nah itu yang dimaksudkan kenapa
melakukan penelitian ya, jadi harus banyak data ya. Ketika mau menganalisis harus ada data-data yang dimunculkan, penelitian-penelitian terdahulu, permasalahan-permasalahan yang ada di objek, jadi kayak gitu. Kemudian pada paragraf yang ini nah disebutkan alasan-alasan tersebut ya, sehingga penelitian ini perlu dilakukan. Nah, kemudian teori-teori dimasukkan di sini. Menurut Gramsci, akar hegemoni berasal. Nah, ini membahas tentang teori ya. Jadi ini mungkin kajian teori ini masuk melebur di bagian pendahuluan di awal ini. Hegemoni adalah pada awal konsep hegemoni ya. Pada titik ini kan definisi tentang teori ya. Jadi ketika mau membuat tulisan atau jurnal itu ada teorinya. Nah, kemudian masuk ke halaman selanjutnya. Nah, ini masih tahapan teori pada titik ini. Nah, sudah setelah teori ini memang model selingkung jurnalnya di model seperti itu. Kemudian di poin yang B, ini baru metode lah. Metode seperti yang disebutkan di abstrak, kualitatif ya. Metode digunakan apa, sumber datanya apa, jadi semacam itulah. Ini kan jelas di bagian ini, penelitian ini menggunakan objek novel Pasung Jiwa yang terbit tahun 2016, cetakan yang ketiga. Sumber datanya lah, ini sumber data berasal dari buku dan artikel yang berhubungan dengan hegemoni. Jadi sumber data yang lain untuk menganalisis ya. Kemudian data dari penelitian ini berasal dari kata, kalimat, monolog, dan dialog dari novel Pasung Jiwa. Terus teknik pengumpulan data, kemudian teknik analisis datanya ya, ini disebutkan dan ada kutipan ahli ya. Kemudian masuk ke pembahasan. Nah, pola pembahasan ini bagaimana lah dari teori-teori itu, bagaimana cara menerapkan. Nah, ini intinya pada bahas pembahasan ini pada poin C ini ya, pembahasan ya. Hegemoni merupakan bentuk kekuasaan yang mendominasi sekelompok masyarakat secara terstruktur sehingga tidak disadari masyarakat bahwa mereka telah mengalami hegemoni ya, secara tidak sadar. Jadi ini bentuk perintah ya yang dilakukan secara tidak sadar. Nah, permasalahannya yang ingin dikaji ini pada poin 1 lah. Coba kita cek ke bawah ya, ada berapa permasalahan yang akan dikaji lah. 1, 2, kemudian 3. Nah terakhir ya, berarti ada 3 permasalahan. Coba kita masuk ke permasalahan yang pertama, hegemoni dalam hegemoni pada tubuh dan pikiran. Nah, ini berarti konsen pada tubuh dan pikiran 3 tokoh tadi. Salah tokoh yang mendapatkan penguasaan tersebut adalah Sasana. Ia diceritakan sebagai laki-laki yang sejak kecil telah tumbuh di dalam dominasi keluarga. Nah, ini bagaimana seorang peneliti ini membaca novelnya, dan ini dijabarkan di sini nih ya, dijabarkan di sini ya, bagaimana penangkapan persepsinya peneliti. Lah, ini dimasukkan di bagian ini. Nah, Sasana hanya kemudian diperkuat dengan kutipan. Nah, ini kutipan. Nah, ini kutipan yang mendukung data deskripsinya. Nah, kemudian dilanjutkan lagi daya tangkap dari novel itu ya, ini lagi kemudian dikuatkan dengan data dari novelnya. Nah, kemudian setelah dikutip ini menjelaskan lagi. Nah, dari kutipan tersebut menunjukkan bahwa Sasana sesungguhnya tidak menyukai apa yang diminta oleh kedua orang tuanya, namun ia tetap melakukan lah. Ini loh yang dinamakan hegemoni. Jadi sebuah definisi yang muncul dari novel ya. Ini sesungguhnya tidak menyukai apa yang diminta oleh kedua orang tuanya, tetapi ia tetap melakukan. Nah, ini ada konsep hegemoni yang masuk ke dalam Sasana.
Nah, kondisi yang dialami oleh Sasana adalah representasi. Nah, ini ya. Ini diulas lagi kondisi. Nah, ini kondisi Sasana kondisi yang dialami oleh Sasana adalah representasi yang banyak terjadi dalam kehidupan masyarakat secara nyata. Nah, setelah membahas pada objek di dalam novel, kemudian disangkut pautkan dengan realita kejadian yang ada di masyarakat. Banyak kejadian-kejadian yang semacam itulah. Pola-pola begini ini sehingga terjadi relevansi antara karya sastra dengan masyarakat. Ini yang bisa dikatakan bahwa karya sastra itu adalah mimesis, cerminan dari karya cerminan dari realita. Nah, pola-pola yang begini ini yang perlu dilakukan ketika menganalisis. Nah, kemudian permasalahan selanjutnya dominasi yang berawal dari keluarga terhadap dalam lingkungan sosial, yaitu sekolah. Lah, ini yang dicermati lagi, yakni lingkungan sosial yang disebut dengan sekolah. Nah, itu kemudian diberi data lagi ya, kutipan. Nah, kemudian dideskripsikan. Nah, bagaimana pendeskripsian itu bisa dilakukan ya? Itu ya dari bab 2 tadi, berdasarkan teori tadi bahwa hegemoni itu seperti apa, terus dilihat di objeknya, dideskripsikan, kemudian diperkuat dengan data. Jadi semacam itu polanya. Nah, begitu seterusnya. Ya, kemudian kita masuk ke poin yang kedua, hegemoni dalam pekerjaan. Nah, deskripsi dalam bidang pekerjaan dialami oleh 3 tokoh di dalam cerita Sasana, Cak Jack, dan Elis. Lah, kalau yang awal tadi bagian pertama tidak semua tokoh ya, tapi hanya pada Sasana. Lah, permasalahan yang kedua ini ketiga-tiganya, Sasana, Cak Jack, dan Elis, mereka mengalami perlakuan yang tidak menyenangkan dari pekerjaan mereka. Nah, Sasana dikisahkan mengubah identitas menjadi Sasa ya, Sasana menjadi Sasa lah, berarti laki-laki menjadi perempuan ya, waria gitu ya, untuk pekerjaannya menjadi penyanyi dangdut. Nah, ini Sasa dinilai sangat tidak bermoral karena ya itu tadi ya, bahwa masyarakat kita itu tidak bisa menerima waria, orang yang mengubah identitasnya. Lah, itu kebudayaan kita. Nah, itu menganggap hal-hal yang miring, sehingga ada kaum-kaum sosial. Nggak enak ya kalau menyebut kaum-kaum sosial itu. Jadi ada orang-orang yang jiwa sosialnya tinggi sehingga melakukan pergerakan memperjuangkan LGBT. Ada kelompok-kelompok yang seperti itu memperjuangkan hak-hak orang-orang yang terdiskriminasi. Nah, ada kelompok-kelompok seperti itu, sehingga sekarang pola pandang masyarakat terhadap waria ini sudah mulai sedikit bergeser, bukan berubah ya, tapi sedikit bergeser, sehingga saat ini ada profesi-profesi waria yang sudah diterima oleh masyarakat. Salah satu contohnya salon kecantikan, kemudian penata rias untuk acara mantenan dan lain sebagainya, dan bahkan ada yang menjahit ya, profesi-profesi yang sudah mulai positif lah. Ini ada gerakan-gerakan sosial itu membekali dengan skill-skill yang jauh dari wilayah negatif, sehingga para waria ini profesinya juga menjadi positif. Masyarakat pun akhirnya pandangannya bergeser. Dulu yang memandang waria ini negatif, akhirnya bergeser, tidak langsung mengatakan negatif, walaupun tetap canggung ya ketika ada waria di tengah-tengah kita. Jadi semacam itu. Nah, itu pola-polanya ya. Kemudian diberi juga kutipan yang memperkuat identitas ya. Ini dan juga pola yang sama juga. Jadi harus ada analisisnya, dijabarkan. Kemudian ya, selain Sasa tadi ada pula Cak Jack. Lah, ini sudah tokoh yang kedua, Cak Jack ya. Nah, Cak Jack mendapatkan pengalaman serupa ya. Ini bla bla bla, ia memutuskan pergi ke Batam dan menjadi buruh pabrik. Lah, dalam menjalani pekerjaan tersebut, Cak Jack dan teman-teman sesama buruh seringkali mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari atasan mereka. Lah, ini dikutip ya.
Ini yang ada di dalam novelnya, dikutip datanya lah, kemudian dijelaskan. Nah, ini seperti yang dialami oleh Cak Jack, sebenarnya ada rasa keterpaksaan dengan pekerjaan tersebut. Ia menganggap diri layaknya sebagai mesin yang terus bekerja tanpa ada rasa saling mengasihi sebagaimana manusia. Bahkan mereka tidak saling mengenal satu sama lain karena hanya fokus pada pekerjaan masing-masing. Ya, para buruh akhirnya lebih fokus dengan banyaknya barang yang dihasilkan. Nah, tetapi Cak Jack dan teman-teman satu kerjanya itu ada perasaan tidak bebas di sana. Mereka tidak bisa berbicara dengan santai, bahkan berpikir itu tidak dianjurkan juga. Yang penting kerja, tidak boleh banyak berpikir dan tidak boleh banyak berbicara. Ini sangat ekstrim gitu kan. Jadi hanya yang pikiran dan hati mereka saja yang terus bekerja gitu ya. Nah, itu hal-hal yang dianggap tidak manusiawi itu akhirnya berusaha dikaji di sini dan dikutip. Nah, kemudian perlawanannya apa? Perlawanan di sini lah, titiknya inilah memberontak ataupun marah diperlakukan demikian. Nah, akhirnya ada permasalahan yang timbul karena ada pemberontakan itu. Ya, satunya terhadap diri mereka sendiri dan lingkungan mereka. Nah, lingkungan mereka ini yang dimaksud lingkungan ini apa ya? Berarti wilayah pekerjaannya tadi di pabrik tadi ya. Sasa dan Cak Jack akhirnya terjerumus kepada wilayah-wilayah pelacuran ya, ini disebutkan. Nah, gara-gara itu tadi sehingga mengakibatkan pemberontakan yang salah ya. Cak Jack dan Sasa akhirnya ke kompleks pelacuran di Sintai, Batam. Nah, terjadi Alice ya. Ini tokoh yang ketiga, apalagi dalam pekerjaan digeluti oleh Alice, yakni sebagai pekerja seksual. Nah, berarti pertemuan antara Sasa dan Cak Jack ini di Sintai dengan Alice ini ya. Alice sebagai pekerja seksual. Nah, diskriminasi yang dialami oleh Alice. Nah, ini kalau yang Sasa dan Cak Jack bekerja normal ya di perusahaan, di pabrik ya. Pekerjaan yang saya maksud normal adalah pekerjaan yang dianggap sebagai pekerjaan yang baik ya, masuk ke kategori pekerjaan yang baik. Nah, beda dengan Alice lah. Alice ini bekerja ke wilayah yang dianggap atau dimasukkan kategori yang buruk, yakni pekerja seks. Nah, Alice ini dikucilkan oleh masyarakat. Mengapa? Karena ya itu tadi pekerjaannya. Lah, selain itu ia juga dikuasai oleh mucikari. Nah, mucikari ini bagaimana ya penjelasannya? Mucikari ini adalah maminya ya. Jadi kalau kita masuk ke mucikari ini sulit menerjemahkannya. Jadi maminya, jadi bosnya di situ yang memiliki kompleks pelacuran. Ya, itu mungkin bisa diterjemahkan secara sederhana seperti itu. Nah, ini yang menjadi hegemoni yang tidak bisa dilawan lagi oleh Alice ya. Kenapa? Karena yang bekerja Alice, yang menerima bayaran lebih besar itu mucikarinya. Lah, Alice merasa ini ada ketidakadilan di sini. Yang bekerja Alice seharusnya yang mendapatkan pendapatan banyak Alice, tapi nyatanya tidak lah. Itu dijelaskan pada kutipan ini. Nah, berdasarkan kutipan akhirnya dijelaskan ya, setelah dikutip itu dijelaskan polanya sama dengan yang awal tadi. Nah, sehingga kemudian di akhir ini disimpulkan mereka berpikir bahwa itu memang umum untuk dilakukan sebab mereka tidak memiliki pilihan lain selain mengikuti apa yang diminta oleh mucikari. Dengan demikian, hegemoni juga terletak pada pekerjaan baik sebagai penyanyi dangdut, buruh, dan pelacur. Jadi ada hegemoni di dalamnya. Kemudian yang terakhir ini tentang kesadaran dan perlawanan terhadap hegemoni. Nah, ini perlawanan-perlawanannya dimunculkan ini ya. Yang pertama Sasana atau Sasa ya. Ini dibahas. Kemudian Sasa sebagai waria lah. Ini kutipan datanya, tubuhku bergoyang di tengah-tengah ribuan orang.
Tak akan ada lagi ketakutan, tak ada lagi orang-orang berlagak preman, tak ada nada lagi anak SMA yang sok jagoan yang berlindung di balik jabatan bapaknya. Tak akan ada lagi tentara yang menyekap dan menyiksaku seenak mereka. Lebih dari itu, ini adalah kemenangan atas ketakutan. Aku tak peduli, aku mau pulang. Pulang ke rumahku, pulang ke orang tuaku dan adik melatiku. Aku ingin kembali bersama mereka sebagai Sasa. Nah, dari kutipan tersebut, pemikiran atau kesadaran dalam diri Sasa ini mulai muncul, ya, bahwa si waria yang berbakat menyanyi dan bergoyang ini ingin lepas ya dari masa kelamnya, dan ia harus memunculkan keberanian untuk meninggalkan pekerjaan-pekerjaan itu. Nah, kemudian ini yang kedua, ini tentang Cak Jack ya. Ia menjadi buruh di perusahaannya. Perlawanannya apa? Nah, saat perlawannya itu yakni ini disebutkan batas-batas ajaran agama. Dalam proses itu Cak Jack mulai merasa bahwa dirinya tidak benar-benar seperti yang ia inginkan. Ia merasa dirinya seperti mesin. Nah, polanya itu sama dengan apa yang dirasakan oleh Sasa lah. Kemudian di satu sisi ia kehilangan dirinya sebagai manusia. Ia telah melakukan kejahatan di atas nama Tuhan. Ia juga merasa bahwa ia terkungkung oleh ajaran organisasinya sendiri. Sehingga ini ada kutipan lah, tapi ini kok kutipan datanya Sasa ya. Coba saya bacakan. Saya melepas baju tahanannya, lalu aku menyusul melepas surbanku, membuang jubahku. Kami benar-benar bebas, tak ada lagi yang bisa melarang apa yang kami lakukan. Tak ada yang bisa mengatur apa yang harus kami lakukan. Ini hidup kami, ini kebebasan kami lah. Ini berarti titik temunya tokoh-tokoh ini melakukan sebuah pemberontakan. Nah, berdasarkan narasi tersebut dijelaskan bahwa kedua tokoh Sasa dan Cak Jack ini sudah mulai tumbuh kesadaran kritisnya. Ya, mereka mulai menyadari adanya dominasi yang telah menguasai mereka. Ya, akhirnya mereka berusaha untuk melawan kekuasaan itu yang ada di dalam diri mereka yang menggerakkan mereka seperti mesin-mesin. Nah, situ akhirnya pemberontakan itu muncul lah. Pola ketiga analisis itu pada bagian akhir ya disimpulkan ya. Penyimpulannya bahwa bentuk-bentuk hegemoni lah ini ya simpulannya ya. Bentuk-bentuk hegemoni tersebut meliputi hegemoni tubuh dan pikiran. Dalam proses mencari jati diri, ketiganya seringkali menemukan dominasi yang dilakukan oleh keluarga, pekerjaan, dan organisasi keagamaan sekalipun. Nah, akan tetapi proses itu pula yang berlahan-lahan menciptakan kesadaran kritis di ketiga tokoh itu. Nah, akhirnya lambat laun pola kritis itu tumbuh dan mereka menciptakan perlawanan sehingga Sasana dan Cak Jack memilih untuk berjuang membebaskan diri dari kekuasaan, baik dari kungkungan keluarga, norma-norma yang ada di masyarakat, pekerjaan, dan juga ajaran agama yang telah mereka anut. Nah, ini sangat frontal ketika ada tokoh-tokoh semacam ini menjadi permasalahan yang kompleks. Apakah ada di realita yang kasus-kasus semacam itu? Ya, ada. Ya, tentunya kalau kita melogikan, nggak ada seperti itu di realita lah. Mungkin kita saja yang belum ketemu fenomena-fenomena semacam itu. Kalau kita memandang teori mimesis bahwa karya sastra itu lahir dari realita, tidak lahir dari kekosongan, berarti pengarang ya menemukan data-data itu kemudian diolah dan dilahirkanlah menjadi karya sastra lah. Kalau Ogi Madasari ini dilahirkan menjadi novel ya. Nah, kemudian yang terakhir ini daftar pustaka yang digunakan untuk memperkuat argumen-argumennya Maria di dalam tulisan ini. Oke, jadi itu saja. Jadi pola-pola bagaimana sih cara menerapkan itu ya. Itu tadi sudah saya kupas secara detail yang dilakukan oleh Maria. Jadi pola yang pertama mengupas permasalahannya ya yang ada di masyarakat, topiknya seperti apa, kemudian dibawa ke dalam novelnya. Nah, novel kemudian permasalahan-permasalahan itu terjadi di novel ini lah, kemudian dihubungkan dengan penelitian-penelitian terdahulu di novel-novel yang lain.
Nah, kemudian yang tahap lanjutannya penelitian pada objek yang sama tetapi ranah kajiannya berbeda. Nah, kemudian memasukkan teori-teori tentang hegemoni dari beberapa ahli. Itu tadi lebih dari 3 ahli, jadi lebih baik lebih dari 3 ahli sehingga pendapatnya semakin kokoh ya. Setelah ada teori baru diaplikasikan, permasalahannya dideskripsikan ya, jabarkan sehingga menjadi sangat cair, tidak kaku seperti di kajian teori. Nah, ditambah dengan data, pemikiran kritis, nah, semacam itu. Semua permasalahan dibahas tuntas di bagian pembahasan. Nah, setelah itu disimpulkan pada bagian penutup dan kutipan-kutipan yang dipakai dalam seluruh tulisan dimasukkan di daftar pustaka lah. Kemudian kalau ada yang bertanya apakah modelnya ini artikel ini semacam itu, tidak, ini adalah selingkung. Selingkung itu adalah aturan yang ditulis oleh jurnal. Kebetulan jurnal Diglosia ini menggunakan selingkung 3 bagian ya. Jadi pendahuluan, metode, pembahasan, dan terakhir ditutup dengan simpulan. Jadi itu saja. Semoga saja penjelasan dari analisis jurnal tentang teori hegemoni bisa ditangkap dengan mudah ya, walaupun ada hal yang sedikit teoretis dan kaku ya. Cukup sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.